Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Dialah satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber pengharapan bagi kita. Segala kehidupan kita, masa depan kita, Allah yang pegang. Kita akan menyembahnya, kita akan memuji, memuliakannya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kami undang jemaat berdiri bersama-sama menaikkan pujian dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan yang memberkati kami semua. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita duduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sukacita bagi kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Engkau yang pegang masa depan kami. Engkau yang punya otoritas penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus untuk semuanya ini. Saat Tuhan, kami semua datang ke hadirat-Mu untuk berbakti, memuji, memuliakan akan kebesaran-Mu Tuhan. Berkati, pimpin, sertai ibadah pada pagi hari dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami yakin, kami percaya, kami pulang membawa berkat damai sejahtera yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta. Shalom. Mari senang kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sambut di dalam kasih Kristus kita beribadah pagi ini. Dan marilah dalam ibadah ini kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tubuh, roh, jiwa kita, penyembahan kita, pujian kita kepada Dia. Dan kita siapkan telinga hati kita untuk firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kita. Dan kita lakukan hari lepas hari dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Yesuslah sumber pengharapan karena Dialah Allah yang hidup. Kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuji muliakan namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami undang jemaat beri bersama-sama. Kita menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kebenaran yang bebaskan, selalu Tuhan berikan kita kekuatan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan.
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya kemenangan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dialah pengharapan dan sumber kemenangan bagi kita. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Saudara Tina akan membantu dalam membaca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara akan menyimaknya dalam Yesaya pasal 43 ayat 14 sampai 21. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan bersorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, dan juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar dari padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut melalui hambanya. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, jasmani, rohani, termasuk materi. Tiba-tiba kita akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi Tuhan melalui persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan khusus kita. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita mempersiapkan dengan menaikkan pujian, Allahku akan memenuhi kebutuhanku.
Tuhannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi kebutuhan. Allahku. Kami persilakan semuanya akan memberikan persembahan dan memberikan pada kantong persembahan yang ada di samping tempat duduk. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya, Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Bapak Andi akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan kesempatan yang sungguh indah pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengembalikan berkat yang asalnya daripada Engkau melalui persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, dan persembahan khusus lainnya. Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang menyucikan, dan Tuhan yang menguduskan, sehingga untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk acara ibadah selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendapatkan berkat melalui penyampaian firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga semuanya terfokus pada penyampaian firman Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan boleh menjadi kekuatan, pedoman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, menjadi berkat bagi orang lain. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku merindukan Engkau. Kami undang jemaat beri bersama-sama menyanyikan pujian sebagai persiapan kita mendapat berkat firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
kami serahkan pada yang kami akan firman Tuhan. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. kau segalanya bagiku. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati untuk menebus kami dari kuasa dosa dan kuasa iblis di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan. Engkau yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati. Dan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuji dan mengagungkan namamu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan dan layakkan kami sehingga peribadahan kami berkenan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian, penyembahan, persembahan kami kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami boleh dituntun, diberkati oleh Tuhan karena kami mengikuti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti, memahami akan rancangan maksud Tuhan di dalam hidup kami untuk masa depan kami sampai kekal selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Mohon kekuatan kuasa-Mu atas hamba-Mu untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh dimengerti, dipahami oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kegelapan roh-roh jahat yang ingin mengganggu, mengacaukan jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mau Roh Kudus berkuasa atas hamba-Mu, pada khususnya menopang saat memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup tidak berjalan mundur. Dari dulu sampai sekarang kita akan berjalan maju ke depan. Dan tentunya saudara semuanya, kita semuanya mempunyai gagasan, mempunyai rencana, mempunyai pemikiran apa yang harus kita lakukan di masa depan kita, ya, entah itu nanti, hari esok, bahkan sampai kekal. Bahwa kita sudah memberikan kekekalan, itu yang sebenarnya paling penting di dalam hidup ini, karena hidup ini adalah hanya sekilas sementara untuk menyiapkan ke dalam kehidupan yang kekal.
Namun dalam hidup ini kita ditugaskan oleh Tuhan supaya kita menjadi saksi Tuhan, supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini, yang penuh dengan kejahatan, pekerjaan dosa dan iblis yang menguasai dunia umat manusia semuanya. Apa yang sudah kita persiapkan dengan mantap ke depan kita, sehingga kita sungguh-sungguh berhasil dan menjadi saksi Tuhan yang baik. Saudara, kita telah membaca di dalam Yesaya pasal 43 ayat 14 sampai 21. Ini mengisahkan bahwa Yesaya adalah nabi yang injili, ya. Arti nama Yesaya adalah Tuhan menyelamatkan. Ya. Melalui penglihatan Yesaya yang berisikan wahyu Allah, ya, Yesaya menubuatkan pengharapan masa depan bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel akan ditebus, akan dilepaskan, akan dikeluarkan oleh Allah. Ya, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, beginilah firman Tuhan, penebusku yang kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah akan mengirim Mesias, ya, pembebas bagi bangsa Israel, untuk memberikan pengharapan bagi umat yang ada di dalam tawanan di Babel. Ya. Inilah di masa bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, tentunya mereka mengalami satu penderitaan, tekanan, penindasan, siksaan, dan dirasakan tentunya seperti panasnya api neraka itu. Ya. Nah, disinilah Allah akan melepaskan, membebaskan mereka, dan mereka akan menerima suatu yang baru dalam hidup mereka di masa depan mereka. Maka ayat 19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu suatu yang baru itu suatu pengampunan bagi mereka karena dosa-dosa mereka. Ya. Suatu pemulihan, suatu berkat karena ada kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Ya. Allah menyertai mereka sehingga mereka semua sebagai umat Allah akan dibebaskan, dikeluarkan, untuk mereka dikeluarkan dari penderitaan di Babel itu untuk melayani, untuk menjadi saksinya. Ya. Dalam ayat 21 kan dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Seperti kita semua demikian ini. Inilah saudara-saudaraku, Allah tidak menerima umat pilihannya ada di dalam pembuangan, dalam belenggu siksaan, ya, seperti kita semua, seperti sebenarnya umat-umat yang ada di dalam, masih ada di dalam kuasa dosa, ya, hidup yang dikuasai iblis. Allah tidak menginginkan hal yang demikian itu bagi seluruh umat manusia sebenarnya, karena kuasa dosa, kuasa iblis itu bekerja secara besar-besaran dan luar biasa untuk memporak-porandakan manusia yang diciptakan seperti gambar dan rupa Allah, tetapi karena dosa dan iblis mereka bertindak tanduk seperti binatang karena dosa, saudara. Ya, kejahatan manusia merajalela seperti itu. Ya, oleh sebab itu Allah mengirimkan, seperti di sini dikatakan aku menyuruh orang ke Babel. Allah mengirimkan kepada kita Yesus Kristus, ya, Sang Mesias, Sang Pembebas kita dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Ya. Hanya Dia, tidak ada yang lain yang dapat melepaskan manusia dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Allah telah mengirimkan, ya, nabi-nabi, rasul dan para tokoh semuanya, tapi mereka hanya memimpin dalam hidup mereka, tetapi tidak bisa mereka melepaskan dari kuasa dosa dan kuasa iblis, saudara. Ya, dengan cara apapun mereka melakukan, tetap dosa ada di dalam hidup mereka. Dengan sembahyang, dengan berbuat baik, dengan berpuasa, dengan apapun juga yang dilakukan manusia, tidak berkenan kepada Allah. Karena mereka dikuasai oleh dosa dan iblis. Dan itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Di dalam ayat 19 di sini dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya. Bangsa Israel memahami arti padang gurun, padang belantara ini karena hidup di dalam mereka, di dalam keadaan yang demikian, bahwa padang gurun itu adalah tempat yang gersang, tempat yang panas. Ya. Di sana tidak ada air, tidak ada pohon, hanya batu-batuan dan pasir. Dikatakan di dalam ayat 19b, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya. Allah akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah perbuatan Allah yang besar, perbuatan Allah yang ajaib, ya, mujizat yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Allah, yang berarti bahwa Allah tidak membuat pengharapan bagi umatnya yang masih di dalam penderitaan itu, saudara, ya, untuk memberikan masa depan, ya, yang baik bagi umatnya, jalan yang baru, ya, jalan kebenaran dan hidup, jalan yang penuh dengan tuntunan dan pimpinan Allah, jalan yang penuh berkat. Itulah yang akan dibuat Allah kepada umatnya, ya. Dengan Allah membuat jalan yang di padang gurun, yang gersang, yang dikatakan di dalam penderitaan itu,
yang berarti inilah lambang ya ketika kita semua sebagai umat Kristus hidup di dalam penderitaan karena kuasa dosa ya dan kuasa iblis. Allah membuat jalan di dalam kehidupan di tengah penderitaan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6a dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan demikian. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b dikatakan, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Inilah sungai di padang gurun yang akan dibuat oleh Allah. Ya. Jalan di padang belantara yang akan dibuat oleh Allah untuk umatnya, mereka semuanya, kita semuanya. Dikatakan kalau berbicara tentang sungai, yang berarti air di situ, air yang sangat melimpah di dalam sungai itu. Yang dilambangkan air adalah lambang daripada firman Allah, ya, lambang daripada Roh Kudus, ya. Air sungai, air yang melimpah. Yesus adalah firman yang hidup, ya. Dengan firman Allah jiwa kita akan disegarkan, ya. Dan dengan Roh Kudus mengalir di dalam hidup kita, kelimpahan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membuat kita menjadi dapat mengatasi segala permasalahan, persoalan hidup yang diprakarsai oleh kuasa dosa dan kuasa iblis ini, ya, menjadikan kita menjadi dapat menghadapi, membuat kita menjadi tenang, menjadi tentram, ya, penuh damai sejahtera karena Roh Kudus. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dan 39. Ya. Dikatakan, barang, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, yang dimaksudkannya ialah roh, yaitu Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sampai di situ. Itulah Allah membuat jalan di padang gurun, ya, membuat sungai di padang belantara. Artinya Allah mengirimkan firman Allah, Roh Kudus, tatkala manusia, umatnya ada di dalam satu penderitaan kegersangan itu, di dalam kuasa dosa dan kuasa iblis, supaya mereka mengerti bahwa hanya di dalam Yesus, ya, mereka dapat mendapatkan kelimpahan air hidup ini. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan hidup yang baru yang dikatakan oleh Tuhan, jalan hidup dari Allah di dalam Yesus Kristus, ya, ya, yang dapat mengatasi kegersangan, mengatasi kesusahan, mengatasi penderitaan, seperti bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel. Ya.
Babel itu tempatnya mana? Irak, saudara. Saudara bayangkan pembuangan itu dari Israel buang ke Babel, ke Irak. Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada ya kendaraan, mereka harus diseret berjalan kaki. Ya, paling kendaraan paling canggih unta, saudara. Paling canggih. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Ya. Itu kuasa dosa itu demikian membuat manusia menderita seperti sekian. Seperti sekarang, coba bayangkan, lihat perkembangan manusia yang berdosa, yang dikuasai oleh dosa, kuasa iblis. Tidak ada puasnya, tidak ada enaknya mereka. Selalu kejahatan demi kejahatan mereka perbuat. Tidak peduli itu kekasih sendiri yang dicintainya, dijual, diperkosa, dan semuanya. Itu perbuatan iblis sangat luar biasa. Itu sudah terbiasa berjalan normal-normal saja, normatif saja di Indonesia ini, bukan hanya di sini. Bahkan saya mendengar di India lebih-lebih lagi. Di mana di seluruh dunia pekerjaan iblis dan pekerjaan dosa demikian. Cuma bayangkan, kalau tidak ada Yesus, tidak di dalam Yesus, ya, kuasa iblis dan kuasa dosa itu sangat merajalela. Itulah yang membuat manusia menderita dan mati kekal di neraka sampai selama-lamanya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, di sini jalan padang gurun, ya. Hutan yang belantara itu dibuat oleh Tuhan menjadi jalan yang baik, ya, sungai yang melimpah. Ya. Oleh Yesus melihat daripada pekerjaan dosa, pekerjaan iblis yang sangat luar biasa membuat manusia menderita. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelepasan, kesentosaan, kesegaran bagi kamu. Iya saudara, hanya Yesus. Masa depan kita hanya di dalam Yesus kalau kita ingin mengalami damai sejahtera, sukacita, keberkatan dari Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang kedua yang saya ingin sampaikan, karena Yesus Allah mempunyai rancangan yang indah di dalam masa depan kita, ya. Dan rancangan itu lebih tinggi dan sempurna daripada rancangan manusia. Tadi pembukaan saya sampaikan kepada saudara, apakah saudara sudah mempunyai rancangan masa depan? Langkah-langkah apa ke depan saudara yang akan saudara lakukan sehingga saudara dapat berhasil? Ya. Allah juga mempunyai rancangan bagi kita. Itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Ya. Dan rancangan Allah itu memang untuk kesejahteraan umat manusia kita semua. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 55. Tadi 43, sekarang 55. Supaya kita berfokus dengan ini, ya. Ayat 8. Kita perhatikan. Allah mengatakan, inilah sebab rancanganku bukanlah rancanganmu sebagai manusia. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi rancangan kita dengan rancangan Allah sebenarnya berbeda. Ya, kalau melihat ayat ini berbeda. Demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ada perbedaan jauh sekali apa yang kita pikirkannya, apa yang kita rancangkan dengan rancangan Allah terhadap hidup kita. Jadi Allah punya rancangan juga. Nah, ini yang perlu kita mengerti, kita pahami hal itu ya. Rancangan Allah, ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Jadi rancangan Allah ini maksudnya yang diberikan kepada manusia itu dikatakan di sini seperti hujan salju yang turun dari langit, ya, tidak akan kembali ke situ. Yang artinya rancangan Allah yang diberikan kepada manusia itu akan bekerja sesuai dengan kehendak Allah, akan bekerja dan berhasil, pasti berhasil, karena dikatakan di sini, ya, dan hasilnya mesti indah dan baik, yang memberkati bumi ini yang sudah dikutuk sebenarnya, saudara, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Memberkati manusia kalau manusia hidup di dalam rancangan Allah, ya. Sedangkan rancangan kita kadang sering gagal. Kita merancangkan yang baik-baik gagal. Ya sudah, itu ya. Dikatakan ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kehendak Tuhan apa yang dilakukan sampai menebus manusia dari kuasa dosa, kuasa iblis, tidak pernah gagal. Semua berjalan dengan baik karena dia rela mati disalibkan demi kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan kita semuanya. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita orang Kristen jangan hanya ya ikut-ikutan yang sering saya sampaikan, tetapi marilah kita, Allah kita itu hidup. Allah itu mempunyai rancangan yang baik, yang indah. Mari kita selalu mendekat, menempel seperti ranting kepada pokoknya itu, menjadi satu kepada Allah. Jadi artinya dalam rancangan ini, kalau saudara boleh saudara mempunyai rancangan yang indah, rancangan saya malah tinggi-tinggi. Mungkin kalau saya sampaikan kepada saudara ini terlalu sombong mungkin. Ya, tapi tidak. Karena rancangan saya mempunyai rancangan, saya satukan dengan Allah. Saya selalu berdoa bagaimana rancangan saya ingin demikian. Iya, saya tanyakan kepada Allah di dalam doa, dan saya selalu melakukan kebenaran firman Allah ini. Ya, sehingga rancangan Allah ini menyatu dengan rancangan kita, saudara. Iya, saudara. Jadi sekali kemarin saya berbicara dengan Pak Stefanus, saya waktu di gereja ini masih kecil, orangnya 12 orang. Dari papan, belum ada rumah-rumah semuanya. Lampu masih dari Petromak dan semuanya. Kita jalani. Saya mempunyai rancangan membangun gereja ini
hanya muat paling 100 orang, saudara. Iya, saudara. Tidak ada tingkat ini, tidak ada. Ya pokoknya dapat 100 orang lah. Ya, saya hanya rancangan saya begitu. Tapi saya satukan dengan Allah. Saya berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya Tuhan beri hikmat, petunjuk untuk apa yang saya lakukan nanti. Saya menginginkan hal yang demikian ini untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi kenyataannya saudara, malah lebih baik rancangan Allah daripada rancangan saya. Bisa menampung jemaat sampai beratusan. Itu saudara yang penting kita lakukan. Firman Allah mengatakan begini, saudara boleh mempunyai rancangan, jangan tanggung-tanggung kalau saya. Rancangan yang besar oke, tapi tanyakan kepada Tuhan, minta petunjuk dengan Tuhan, satukan dengan rancangan Allah itu, ya, sehingga berjalan bersama. Ya, Tuhan berjanji, Paulus mengatakan Allah turut bekerja di dalam rancangan kita, di jalan langkah kita untuk mendatangkan satu kebaikan. Ya, Roma 8 ayat 28 itu kita masukkan di dalam pikiran kita menjadi satu dengan kita, firman Allah yang demikian itu. Maka saya tidak setuju, saya tidak akan menayangkan ayat-ayat di dalam slide ini. Karena apa? Karena saudara hanya membaca ayat di sini, saudara membuka HP tutup sudah hilang. Ya, besok mencari sulitan lagi. Buka Alkitab, kasih tanda. Ya, baik stabilo maupun apa, ini Alkitab saya orek-orekan semua. Itu yang bagus. Makanya setiap pembaptisan saya kasih Alkitab itu untuk itu, supaya saudara pintar, saudara pandai, saudara mengerti Alkitab, sehingga saudara, hubungan saudara dengan Allah itu menjadi sahabat yang sejati seperti kehendak Allah. Ya, dalam Yohanes 16 kan gitu dikatakan, jika engkau melakukan firman-Ku adalah kaulah sahabatku. Ya, jika kau melakukan firman-Ku, engkau adalah sahabatku. Kalau kita tidak melakukan, apa kita menjadi sahabat Allah? Tidak. Padahal sahabat Allah itu melebihi dari segalanya, saudara. Kalau kita menjadi sahabat Allah, apa rancangan kita sampaikan kepada Allah, kita minta petunjuk Allah, Allah akan memberikan kita jalan yang lebih baik. Itu janji Allah. Allah mengatakan, ya, Paulus mengatakan bahwa doa Allah akan menjawab doa kita lebih daripada yang kita doakan. Tapi tergantung dari mana, dari bagaimana hubungan kita, bagaimana penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ya, apakah Yesus itu menjadi tumbuhan masa depan kita, ya, di hari depan kita? Itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jika kita masuk dalam rancangan Allah, ya, dengan doa, dengan mengikuti firman-Nya, pasti kita berhasil. Ya. Coba saudara buka Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ayat 5 dulu. Ayat 4 ya, ayat 4 dulu ini lebih baik. Tinggallah, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang artinya ada penyerahan hubungan yang baik dengan Tuhan. Sama seperti, ini contohnya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur,
Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggallah di dalam aku dan kita berjalan di dalam firman-Nya. Kalau kita hidup demikian, ya, mengikuti firman Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, ya, kita berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan janji apa? Doamu akan diterimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa saja, ya, dan kamu akan menerimanya. Tentunya apa saja itu Tuhan pasti memberi hikmat kepada kita, permintaan kita yang berkenan di hadapan Allah. Kalau saudara berumah tangga, kalau saudara saya minta istri lagi, ya Allah tidak beri. Kalau saya ingin mengasihi istriku, membahagiakan istriku, saudara pasti diberkati. Itu contohnya begitu. Apa saja itu begitu. Bukan kehendak kita maunya sama korupsi, tidak mungkin diberi. Ya. Tapi saudara sesuai dengan firman Allah, kasihlah istrimu. Umpamanya seperti itu, aku ingin membahagiakan istriku, ingin mengasihi istriku, pasti saudara diberkati. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ya. Jadi pada kesimpulannya, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan manusia ini tidak akan berakhir, ya, selama manusia masih di dalam tawanan dosa. Ya. Seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun yang kering, ya, di padang belantara yang menyusahkan itu, saudara, tidak ada air. Allah mengasihi kita, ya, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang artinya firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, Dialah Mesias satu-satunya pembebas dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Ya, jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Dia kita akan mengalami kelepasan, kebebasan, kelimpahan di dalam hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita semakin merapat, menyatu seperti carang kepada pokoknya itu. Ya. Hidup di dalam Yesus, Sang Pembebas, maka kita akan berbuah. Ya. Buah-buah roh itu begitu. Ya. Kalau orang ada di dalam Yesus, pasti dia berbuah, kata Yesus. Yang artinya kita akan berhasil di dalam hidup ini, di dalam Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, yang kita satukan dengan Tuhan. Ya. Seperti di dalam Yohanes pasal 45 dan 7 tadi. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik,
Allah yang mempunyai rancangan yang besar, yang indah di dalam hidup manusia, supaya manusia bertobat, mengalami pembebasan dosa dan iblis, mengalami kesegaran, mengalami kemerdekaan, mengalami berkat-berkat Tuhan, sehingga manusia-manusia itu dapat melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan mengalami hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah berfirman pagi ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu ini boleh menangkap firman Tuhan pagi ini. Hamba-Mu terbatas, namun kami mohon Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih luas, lebih dalam, lebih mudah untuk dapat dimengerti, dan memberi kekuatan, kegairahan kepada jemaat-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami masa depan yang indah, yang mulia, ya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, Engkau ada bersamaku. Serahkan kepadamu, Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini
silakan duduk kembali. Diakon Stefanus akan menyampaikan warna gereja. Baik, salam Bapak Ibu. Sebelum nanti Bapak Pendeta menutup di dalam doa syafaat dan doa berkat, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Didi Irianto dan juga Ibu Dewi Kristina atas kelahiran putri kedua yang diberi nama Givani Nafhisa Dedi Kristianto pada hari Senin 22 Mei 2021, dan juga selamat kepada Bapak Erwan Santoso dan Ibu Lydia Natalia atas kelahiran putra yang kedua yang diberi nama Eria Nathanael Santoso pada hari Kamis 27 Mei 2021. Kiranya tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Dan mari Bapak Ibu, setiap KPW dapat menyatakan kasih dan perhatiannya melalui iuran sosial yang diserahkan kepada panitia sosial, yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Kemudian yang kedua, Bapak Pendeta Yosua Nugroho dan asisten pendeta Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra mulai beberapa saat yang lalu sudah berkantor di gereja. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang merindukan satu pelayanan, baik itu konseling maupun didoakan secara khusus, dipersilahkan bisa datang ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu, mulai jam 10 sampai jam 13 atau jam 1 siang, ya. Bapak Ibu akan dilayani kalau Bapak Ibu punya pergumulan, ada yang perlu didoakan atau mau konseling, bisa datang ke gereja. Kemudian yang ketiga, untuk persekutuan WBI Hana akan dimulai lagi kembali pada jadwal semula, yakni setiap hari Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk itu, mari kaum wanita yang tergabung di dalam WBI Hana dapat hadir ya besok Kamis 3 Juni 2021 jam 16.30 di gereja atau jam 4:30 sore. Kemudian mohon perhatian untuk yang keempat, pendaftaran sekolah Injil liburan atau SIL telah berakhir hari ini karena memang ada perubahan dari target yang dicanangkan oleh GGBI itu sudah memenuhi kuota Bapak Ibu, jadi kita sudah tidak bisa mendaftar lagi. Jadi oleh karena itu dari data yang peserta dari Bapak Ibu dan kontribusi harus sudah diserahkan ya bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar maksudnya. Untuk itu bagi orang tua yang hendak mendaftarkan putra-putrinya, sesungguhnya sampai minggu kedua kemarin, tapi karena hari ini sudah ditutup, maka pendaftarannya hanya sampai kemarin itu. Jadi yang Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan putra-putrinya masih tetap bisa mengikuti untuk SIL secara online. Tetapi kalau pendaftaran untuk hari ini sudah tidak bisa lagi karena kuotanya sudah mencukupi. Kemudian yang kelima, pembangunan gedung PAUD dan TK sudah selesai dan saatnya kita ambil bagian untuk Bapak Ibu semuanya, yaitu dengan cara menginformasikan keberadaan PAUD dan TK Bintang Kasih ini kepada kerabat, tetangga, supaya lebih banyak anak-anak yang bergabung, dilayani dan dibangun karakternya. Pendaftaran bisa melalui Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Doakan untuk pengurus yayasan, juga kepala sekolah dan guru. Di depan sudah ada brosur, Bapak Ibu bisa ambil bagian dengan membagikan brosur itu kepada sanak famili, juga kepada tetangga yang Bapak Ibu kenal.
Kemudian mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihat nanti jam 8 ada sekolah minggu Indria dan Madya secara online. Kemudian jam 9 ada ibadah umum yang kedua. Jam 10 ada sekolah minggu tunas muda dan pemuda secara online, dan nanti sore masih ada ibadah secara tatap muka jam 4:30 sore. Kemudian hari Selasa Bapak Ibu ada doa pagi. Saya mengajak Bapak Ibu mari datang ke gereja bersama-sama dengan kami mengadakan doa pagi dari jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian jam 3 sore ada doa Hana, doa kaum wanita. Hari Rabu saya mengundang Bapak Ibu semuanya hadir dalam doa dan pujian di gereja jam 6 sore. Kemudian hari Kamis itu ada persekutuan WBI Hana jam 4:30. Hari Jumat ada doa serentak dari rumah masing-masing jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu dimulai dengan doa pagi jam 4:30 sampai 5:30. Jam 17.30 ada PKMB Alfa secara online. Kemudian jam 19 ada PKMB, dan di hari Minggu yang akan datang kegiatannya sama dengan hari ini yang kita laksanakan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama itu Ibu Wiwi Sumantri, kemudian yang kedua Ibu Lydia Nini Widayani, kemudian yang ketiga Bapak Gideon Yatman, yang keempat anak Setiawan Purnama Widodo, kemudian yang kelima Ibu Maria Yuni Sri Prihartini Suwaji, yang keenam Bapak Elia Wayan Heri Saljuni, kemudian yang ketujuh anak Christian Noel Aditama, kemudian yang terakhir anak Clarista Nathanaela Griselda Ardianto. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat kepada Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu Saudara beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa syafaat dan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita akan berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami terus mengucap syukur Engkau yang sudah memberikan kami tempat untuk beribadah, gerejamu di tempat ini. Berkati gerejamu ini untuk bertumbuh, berkembang baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati jemaatmu semuanya, jamah urapi mereka, sehingga menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang setia, yang taat akan firman-Mu, sehingga iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus, dan mereka menjadi jemaat yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi kerasnya dunia ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan semuanya. Dituntun, dibimbing, diberkati Tuhan, sehingga mereka berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan berkat surgawi, damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja. Engkau memberkati, mengucap syukur. Ibadah tatap muka sudah berjalan dengan baik karena perlindungan-Mu. Kami mohon terus perlindungan-Mu atas ibadah, atas kegiatan kami di gereja ini, khususnya dari virus corona, sehingga virus corona tidak bekerja di dalam jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa untuk Bu Dwi Laswiati, Pak Nardi, juga kami berdoa untuk Bu Hirman, Bu Hariningsih, ya, kami mohon jamahan atas mereka untuk mengangkat segala sakit mereka dan menyembuhkan. Kami mengucap syukur untuk yang Tuhan sembuhkan, sempurnakan mereka, berikan gairah mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dan kokoh, baik tubuh jiwa roh mereka. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Angel dan Ibu Hartuni yang mereka terserang sakit yang keras. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka di dalam nama Yesus. Engkau mengangkat segala sakit yang mereka derita, dan Tuhan menyembuhkannya dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, para pemimpin gereja, para diakon, pengurus gereja, ya, juga pembina KPW, guru sekolah minggu, guru PAUD, ya, pengurus yayasan, semuanya diberkati Tuhan, diurapi, diberi hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan mereka kepada Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Satukan mereka, bagikan tubuh Kristus untuk saling mengasihi, saling melayani, saling mendoakan, dan semua menjadi indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau terus memberkati bangsa yang sudah tenang dan damai ini. Engkau menyertainya, para pemimpin, terutama Presiden dan segala pembantunya, supaya diberkati Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan bangsa ini dengan baik. Kami berdoa untuk kota Semarang, khususnya di Telogosari Wetan, di mana gereja ini berdiri, diberkati wali kota, lurah, ketua RT, RW, LPMK, Babinsa, semuanya lewat menyatu, sehingga kota Semarang dan Telogosari Wetan ini menjadi daerah yang aman, tentram, dan damai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau memberkati kami, menuntun, membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, baik dalam pikiran kami maupun perbuatan kami, dan hindarkan kami dari malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Allah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun,
membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu.